today, Zurg. Halo guys, kembali lagi ke channel RB Movie. Kali ini saya akan menceritakan film yang berjudul Lightyear, yang dirilis tahun 2022. Film ini mengisahkan tentang perjalanan keluar angkasa yang dilakukan Kapten Unit Perlindungan Alam Semesta dari Korps Space Ranger Aliansi Intergalaksi, Buzz Lightyear. Dalam perjalanan menuju planet asing, Buzz menerima misi berbahaya untuk mengeksplorasi planet baru. Misi mereka juga akan berusaha digagalkan oleh sekelompok robot jahat. Petualangan Buzz Lightyear di luar angkasa juga akan didampingi seekor kucing bernama Sox. Gimana kisah selanjutnya? Mari kita simak alur ceritanya. Film diawali dengan melihatkan Kapten Buzz Lightyear, yang sedang melakukan perjalanan antar bintang ke sebuah planet. Buzz lalu mendaratkan pesawatnya di sebuah planet dan memeriksa keadaan planet itu. Di situ dia ditemani sahabatnya yang bernama Komandan Alisa. Di saat itu juga mereka diserang oleh akar yang bisa hidup. Nggak hanya itu, mereka juga diserang oleh puluhan serangga dari planet tersebut. Buzz dan Alisa pun terpaksa harus kembali ke pesawat. Setelah itu Buzz mencoba mengambil alih kendali pesawat. Tetapi saat mereka mencoba terbang, AI pesawat bernama Ivan, memperingati Buzz karena pesawat tidak akan bisa terbang karena di depan ada pergunungan batu. Buzz menghiraukan Ivan dan terus terbang, yang akhirnya pesawat itu menabrak pucuk gunung dan membuat pesawat mereka kembali jatuh. Akibat dari kecelakaan ini, membuat lambung pesawat rusak parah dan semua kru dibiarkan terdampar di planet ini. Engak hanya itu, sumber daya pesawat Crystal Hyperspace juga hancur, yang membuat mereka terdampar di planet ini selamanya. Atas kejadian itu, Buzz menyalahkan dirinya karena kesalahan yang ia lakukan. Buzz lalu memberitahu Alisa, bahwa dirinya siap diberikan hukuman, tetapi Alisa malah memutuskan untuk mempercayai Buzz untuk mengeluarkan semua kru dari planet ini. Buzz pun bersemangat dan memiliki rencana untuk membuat Crystal Hyperspace lagi dengan bahan-bahan yang terkandung di planet ini. Semua kru setuju, dan mereka semua bekerja sama di planet ini. Setahun kemudian mereka berhasil menciptakan Crystal Hyperspace dan Buzz sendiri yang mencoba Crystal Space tersebut. Percobaan yang akan dilakukan Buzz, berupa mengelilingi bintang yang jadi pusat gravitasi tata surya di planet ini. Buzz diberi 4 menit untuk melakukannya. Buzz pun mulai terbang keluar angkasa, setelah itu Buzz mengaktifkan hyperspace-nya atau kekuatan cahaya menuju ke pusat bintang. Namun saat bus putar balik dari bintang itu, Crystal Space tidak stabil. Untuk mengurangi laju kecepatan, Buzz harus melewati 3 ring. Buzz pun berhasil kembali mendarat. Ia lalu disambut temannya yang kini wajahnya terlihat tua. Buzz juga melihat bangunan baru yang membuat Buzz terkejut. Gimana ini terjadi? Temanya pun memberitahu Buzz, kalau Buzz sudah pergi selama 4 tahun 2 bulan. 4 years, 2 months and 3 days. Artinya Buzz mengalami perlambatan waktu dari kecepatan yang ia tempuh dari luar angkasa tadi. Hal itu dikarenakan pistol hyperspace-nya tidak stabil. Setelah itu Buzz kembali untuk beristirahat. Di dalam kamarnya, Buzz diberi hadiah dari Alisa, sebuah kucing robot yang berteknologi AI yang dinamai Sox. Buzz yang terus bermimpi atas kesalahannya, dia pun memutuskan menggunakan hyperspace-nya lagi. Sebelum berangkat, Buzz menemui Alisa dan meminta untuk mengantarkannya ke pangkalan. Singkat cerita, Buzz berangkat keluar angkasa untuk yang kedua kalinya, namun saat Buzz putar balik, Crystal Hyperspace lagi-lagi tidak stabil, yang membuat Buzz kembali kehilangan waktu 4 tahun saat mendarat di planet ini. Buzz lalu mendapati Alisa yang sudah hamil. Meskipun begitu, Buzz bersikeras ingin kembali menguji coba kristal kembali. Selama uji coba selanjutnya dia selalu gagal, yang membuat dirinya masuk ke fase Alisa, seperti membesarkan anaknya sampai Alisa mencapai usia tua. Pada suatu hari saat Buzz kembali, ternyata kantor Alisa sudah kosong.
Bas membuka pesan dari Alisa, yang melihatkan Alisa berbaring lemah di atas kasur. Alisa membuat pesan ini untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Bas. Karena dia tahu Bas kembali dan dirinya sudah tiada. Alisa kemudian melihatkan cucunya yang bernama Izzy yang bercita-cita menjadi star komando seperti Bas dan neneknya. Bas sangat berduka atas kematiannya Alisa. Tak lama kemudian datanglah komandan baru bernama Komandan Carl. Mereka berdua pun berbicara tentang perusahaan. Ia mengatakan bahwa dia tidak ingin melanjutkan proses uji coba yang selama ini Bas lakukan. Ia pun berencana untuk tetap tinggal di planet itu, dan membuat sebuah perisai laser di markas tersebut. Bas yang mendengar itu, mencoba meyakinkan komandan namun sayangnya usahanya tetap ditolak. Sesampainya di kamar, Sox memberitahu Bas, kalau dia punya berita bagus, dia berhasil menyelesaikan masalah bahan bakar. Bas pun sangat kaget. Sox membutuhkan 62 tahun untuk mengerjakan penelitian tersebut. Tiba-tiba datanglah dua orang prajurit. Mereka berdua datang atas perintah dari komandan untuk menjemput Sox. Mendengar hal itu, Bas pun kabur sambil membawa Sox pergi ke tempat pembuatan energi bahan bakar. Sayangnya komputer yang mencatat bahan bakar tersebut dirusak oleh Bas. Mereka berdua pun mengendap-endap memberanikan diri untuk pergi melakukan uji coba. Semua para pasukan mencoba menahan mereka, pintu pun berhasil ditahan, tapi untunglah dengan kekuatan Sox mereka pun berhasil meluncur. Kali ini ternyata penelitian Sox berhasil. Approaching. Everyone home. 100% hyperspeed. Congratulations, Di sisi lain, saat Bas mau landing ternyata tidak bisa karena ada perisai laser. Dia pun landing di suatu tempat. Kemudian ia bertemu dengan seorang wanita yang sangat mirip dengan sahabatnya Alisa. Ternyata ia adalah cucu dari Alicia, yang bernama Izzy. Bas pun sangat kaget ketika mereka memberitahu kalau mereka melewati waktu selama 22 tahun lamanya. Di sini Izzy menjelaskan kalau mereka diserang oleh sekumpulan robot. Dan dia berada di luar markas saat bisa masuk ke dalam, karena komandan telah mengaktifkan perisai laser. Setelah cukup lama berbincang mereka pun sampai di tempat persembunyian Zog. Kemudian mereka mulai menyusun rencana untuk menggantikan pemimpin para robot yang bernama Zog. Ketika mereka ingin pergi tiba-tiba beberapa kali menembak mereka pun terus gagal, tapi setelah Bas mencoba menyabotase tangan robot, kemudian teman Izzy pun berhasil menembakkan tombak. Melihat tindakan penyelamatan mereka, Bas pun mengetahui bahwa Izzy dan teman-temannya adalah anggota Space Runner pemula. Bas yang tak suka pemula pun memutuskan untuk pergi menjalankan misi mereka sendirian. Di sana mereka bertiga pun tak pantang menyerah. Ia memaksa Bas sehingga Bas mengizinkan mereka pergi bersama menjalankan misi ini. Ketika mereka sampai di pesawat para serangga bersarang di atas, Bas pun berjalan ke ruangan kostum. Ia pun mengganti kostum miliknya. Seketika anak baru itu malah membunyikan alarm mobilnya. Dan itu membuat para serangga yang bersarang terbangun. Untunglah Izzy berhasil menutup pintu dengan cepat. Bas yang tak punya pilihan pun menyuruh mereka mengganti kostum, agar mereka semua bisa pergi keluar dengan mode siluman. Mereka pun aktifkan mode siluman. Mereka mencoba pergi, tapi ternyata Bas tidak menjelaskan soal daya tahan mode siluman, sehingga membuat mereka terlihat. Untunglah mereka semua berhasil selamat. Bas pun mengendalikan pesawat. Mereka berputar-putar agar binatang itu terlepas dari pesawat. Dalam perjalanan tiba-tiba Zog datang dan langsung menyerang, sampai membuat pesawat mereka terjatuh, juga membuat kerusakan. Sox pun menjelaskan tentang kerusakan pesawat mereka. Di sana Bas dan teman-temannya pergi mencari alat di sebuah tambang untuk memperbaiki pesawat. Sesampainya di sana pemula-pemula ini lagi-lagi tak sengaja menekan sebuah tombol, yang membuat mereka terjebak di perangkap kerucut. Semakin mereka mendekat semakin mereka menyatu. Untunglah tak berlangsung lama, berkat kerjasama tim dan teman-temannya berhasil melepaskan diri dari perangkap tersebut. Mereka juga mendapatkan alat itu.
Di sisi lain saat sedang bersantai pemula-pemula ini lagi-lagi tak sengaja menjatuhkan Sox, sehingga dia meminta maaf tapi, teman-temannya bilang tidak apa-apa, Baspu akhirnya bercerita tentang dirinya. Kalau dia dulu hampir menyerah di pendidikan awal, tapi karena sahabatnya Alisa ia bertahan sampai sekarang. Di tengah perjalanan pulang seketika para robot datang dan menyerang mereka. Bas mencoba memancing Zog pergi menjauh dari pesawat. Setelah lama berlari dia malah terjebak di sebuah jalan buntu. Beruntunglah timnya berhasil menyelamatkan Bas. Zog pun memanggil para robot untuk mengejar Bas dan teman-temannya. Saat mencoba melarikan diri, Bas menyuruh teman-temannya untuk menembaki robot-robot tersebut. Training. You don't pull the trigger, you squeeze the trigger. I know. Wait, hold on. Ah! Reboot. Okay, be ready to launch once the fuel cell is go! Blast! Izzy malah melakukan kesalahan, dia menekan tombol yang menyebabkan energi hyper terlepas. Dengan mudahnya robot itu mendapatkan energi tersebut. Akibat kejadian itu Bas sangat marah kepada Izzy. Tak lama kemudian Zog datang dan menangkap Bas. Ketika mereka berada di dalam pesawat, Zog memperlihatkan wujud aslinya. Ternyata Zog adalah Bas di masa depan. Dia pun menceritakan kepada Bas tentang semua yang terjadi. Diceritakan ketika dia berhasil menyempurnakan energi itu. Tapi komandan malah menganggapnya sebagai penjahat. Zog yang sangat kecewa pun kabur dari mereka. Dia melewati dimensi waktu selama 100 tahun hingga menemukan sebuah pesawat. Ia pun memperbaiki dan memodifikasi pesawat itu, lalu digunakan untuk menyerang. Setelah selesai menceritakan semuanya, ia mengatakan mereka bisa menggunakan energi tersebut untuk pergi ke masa lalu. Kemudian mengubah sebuah kesalahan mereka. Bas masa depan pun meminta Bas untuk bergabung dengannya, namun Bas menolaknya, karena jika mereka mengubah masa lalu maka keluarga Alisa sekarang akan menghilang. Mendengar hal itu Bas masa depan sangat marah, dia pun mulai memerintahkan robotnya untuk mengambil energi tersebut. Ketika Bas tertangkap, Sox masa depan membantu Bas dengan menembakkan senjatanya. Mereka berdua pun menggunakan kesempatan itu untuk menghancurkan pesawat tersebut. Scene berpindah ke Izzy dan teman-temannya. Ia menemukan alat robot Zog, mereka pun pergi untuk menyusul Bas. Sampainya di sana mereka berpencar, Izzy pergi mencari Bas. Sementara Mau dan Barbie pergi menjaga pesawat. Saat mereka berdua berhasil mengaktifkan pengaturan otomatis, tiba-tiba Zack datang hancurkan Sox masa depan. Di sisi lain Izzy menemukan Bas, ia pun pergi ke tempat itu sambil melawan rasa takut. Sayangnya Bas tak sengaja menyenggol pegangan pesawat membuat pesawat itu naik. Dan Sox terlempar dari pegangan Izzy. Untunglah bisa dipegang. Sampainya di sana Izzy membantu Bas melarikan diri. Thank you, Izzy. Now! 9. Mereka semua pun berkumpul dan mencoba masuk ke dalam pesawat dan tiba-tiba ia pun mencoba mengejar teman-temannya dengan menggunakan pesawat. Di tengah perjalanan kembali Zack datang lalu mengambil paksa energi tersebut. Tak tinggal diam Bas keluar dari pesawat, lalu menembakkan energi itu yang berada di tangan Zack. Ia pun berhasil meledakkan Zack. Bas pun kembali mengajak teman-temannya. Mereka pun mendarat dengan selamat di planet tersebut, tapi sayangnya energi hyper pun meledak. Dan Bas kini menganggap planet itu adalah rumahnya. Setelah mereka semua berhasil selamat, komandan pun datang dan membawa Bas juga teman-temannya pergi ke markas. Di sana, komandan Bas memberikan Bas sebuah hukuman. Ternyata hukum membaca itu untuk membuat tim Space Ranger. Awalnya Bas menolaknya, tapi ternyata Bas ngeprank komandan. Ia mengatakan bahwa ia mempunyai timnya sendiri. Bas dan teman-temannya pun diberi perlengkapan baju dengan senjata. Mereka pun mulai berjalan dan mereka pun siap berangkat. Dan film pun selesai. As members